Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pendidikan budaya anti korupsi pada peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Khoriatul Mawana. Perkenalkan, nama saya Faris Ayu Fitrianti. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Zubaida. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Titan Vinasti Pimpinan. Seberapa penting sih peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa sendiri merupakan aset berharga yang dapat menciptakan solusi atas segala permasalahan negara. Dalam catatan sejarah, perjuangan Indonesia tak luput dari peran mahasiswa yang menjadi tonggak dan pergerakan suara masyarakat. Sebagai penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk memajukan negara Indonesia dengan gerakan aksi mahasiswa anti korupsi. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, mahasiswa sangat berperan dalam pemberantasan korupsi dan juga dalam tindak pencegahan tindak pidana korupsi. Mahasiswa sendiri memiliki potensi yang lebih dalam selain mencegah korupsi, juga berperan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun potensi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, intelektualitas. Potensi mahasiswa dalam ketaatan atau kesetiaan terhadap latihan daya pikir mengenai korupsi berdasarkan ilmu. Cara mahasiswa untuk bergerak, misalnya berpendapat mengenai cara pencegahan korupsi dan sebagai mentor penggerak anti korupsi. Generasi pemimpin masa depan, mahasiswa merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam memajukan sebuah bangsa, maka harus bertindak tegas menyuarakan gerakan anti korupsi, karena mahasiswa merupakan agent of change. Yang ketiga, moralitas. Mahasiswa harus memiliki potensi moralitas, baik moral, akhlak, etika, atau susila, di mana moralitas merupakan nilai mutlak bagi kehidupan masyarakat yang utuh agar diterima dalam sosialisasi atau berinteraksi sesama manusia. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Apa saja sih perannya? Yang pertama, mampu menjadi agen perubahan. Yang kedua, mampu menyuarakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan koruptif. Dan yang terakhir, mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Lalu, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Contohnya, dengan pengamatan apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari hasil korupsi? Selanjutnya, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi dalam 2 wilayah. Untuk mahasiswa, salah satu contoh pencegahannya dengan melakukan pencegahan, dengan mencegah rekan-rekannya untuk tidak berperilaku koruptif. Dan selanjutnya, di masyarakat sekitar. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Contohnya dengan mengamati apakah fasilitas umum sudah sesuai yang dianggarkan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, di tingkat lokal nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar tidak mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat.
Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadikan pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional serta internasional. Perilaku koruptif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menciptakan dirinya pada kegiatan korupsi. Perilaku koruptif ini dapat dipastikan tidak dapat dihindari loh, meski pada orang yang terpelajar dengan track record yang berprestasi cemerlang, bahkan pada peraih anti-korupsi award sekalipun. Jika tidak memasang rambu-rambu untuk menjaga diri dan lingkungannya, ternyata masih bisa terperangkap kasus suap dan korupsi. Definisi korupsi menurut para ahli yang pertama ada definisi dari Gunnar, yaitu korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membuka korupsi dan tindakan-tindakan penghukum terhadap pelanggar. Yang kedua ada dari Robert Burgard, yaitu korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan dan lain-lain. Yang ketiga ada dari Juniadi Suwartojo, yaitu korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan. Yang keempat ada dari Profesor Subukti, yaitu korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Yang kelima ada pendapat dari Huntington, yaitu korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir ada dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1990, yaitu korupsi adalah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Lalu apa saja sih faktor-faktor penyebab korupsi? Faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu merupakan faktor utama penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal ini antara lain pertama adalah sifat tamak dan hidup konsumtif. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu merupakan salah satu faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Faktor-faktor itu yang pertama adalah faktor organisasi, faktor publik, faktor ekonomi, dan faktor hukum. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Apa saja sih dampak dari korupsi itu? Yang pertama adalah dampak korupsi untuk pelaku, dan yang kedua adalah dampak korupsi bagi negara. Jenis-jenis korupsi sendiri ada 5. Yang pertama penyuapan atau bribery, yang kedua adalah embezzlement, yang ketiga fraud, yang keempat extortion, dan yang kelima favoritism. Kemudian jenis-jenis korupsi tersebut dikemukakan kembali oleh tokoh reformasi, yaitu M. Amin Rais, lalu dijabarkan menjadi 4, yaitu yang pertama korupsi ekstorsif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua adalah korupsi manipulatif, yaitu seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga adalah korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Cara mengatasi korupsi. Yang pertama adalah membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, ekstensi para aktivis. Yang ketiga, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, membangun pendidikan moral. Dan yang kelima, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Penyuluhan merupakan salah satu upaya pemberantasan anti korupsi.
Nah, penyuluhan berperan sebagai agen of change di berbagai kalangan. Apa sih penyuluhan itu? Penyuluhan adalah kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok dengan memberi informasi, pengetahuan, dan berbagai kemampuan agar terbentuk perilaku dan sikap hidup yang semestinya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyuluhan terasa menyenangkan dan tidak membosankan, tetapi inti dari penyuluhan ini tetap tersampaikan. Cara menarik dalam penyampaian materi itu terletak pada pembukaan, kegiatan inti, dan juga penutup. Pembukaan yang kuat, maka audiens akan ingat. Pembukaan yang kuat sangatlah berkesan bagi audiens. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari pembukaan ini. Yang pertama, agar audiens mengetahui tujuan dari penyuluhan ini. Yang kedua, agar audiens mendapatkan gambaran umum atas apa yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, agar audiens mendapatkan motivasi dan rasa ingin tahu. Membuka penyuluhan yang menarik bisa kita lakukan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuan dari penyuluhan ini, atau dengan sebuah pertanyaan, sebuah cerita, data atau fakta, kutipan, dan juga bisa berupa moto ataupun yel-yel. Pada penutupan, hendaknya kita memberikan kesan yang baik. Nah, cara penutupan yang baik dan berkesan bisa dilakukan dengan cara pertama, merangkum pesan utama, yang kedua, menggunakan kutipan, yang ketiga, menyampaikan ajakan untuk bertindak, ataupun yang keempat, menyampaikan pernyataan inspiratif. Dalam penyampaian materi penyuluhan, terdapat beberapa metode. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang bisa digunakan dalam penyuluhan. Yang pertama ada pecakuca atau chit-chat. Pecakuca adalah metode yang menggunakan format 20x20. Artinya, slide yang akan ditampilkan itu berjumlah 20 PowerPoint. Dan setiap slide akan diberi waktu 20 detik, sehingga total dari seluruh slide adalah 6 menit 40 detik. Metode ini cukup unik dan efektif karena tidak memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah metode board game. Board game dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih berupa papan permainan yang telah didesain sedemikian rupa sesuai dengan jenis permainan. Board game bisa menggunakan koin, dadu, poin, kartu, ataupun semacamnya yang dilakukan dengan cara tertentu, tapi sesuai dengan peraturan jenis dari board game tersebut. Yang ketiga adalah metode role playing. Metode ini dilakukan dengan cara menugaskan siswa berperan sebagai suatu tokoh yang ada dalam materi ataupun peristiwa yang terjadi yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang sederhana. Keempat ada metode studi kasus. Metode ini merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar, satu orang objek, satu tempat penyimpanan data, ataupun suatu peristiwa. Dalam studi kasus ini terdiri atas topik, lalu deskripsi fakta, hipotesa, skenario jawaban, dan rasionalisasi mengapa peserta memilih jawaban tersebut. Dan pada studi kasus ini, pertanyaan itu bersifat terbuka. Kelima, ada metode demonstrasi. Metode ini dilakukan dengan cara mendemonstrasikan atau memperagakan aturan atau prosedur dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung ataupun menggunakan media yang sesuai dengan prosedur yang akan diperagakan. Yang selanjutnya adalah metode brainstorming. Metode brainstorming disebut juga metode sumbang saran karena metode ini berbentuk diskusi yang menghimpun gagasan, pendapat, ataupun pengalaman peserta. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan suatu masalah kepada peserta, lalu nanti peserta akan menjawab dengan memberikan pendapat ataupun komentar sehingga masalah ini berkembang menjadi masalah baru untuk dipecahkan. Dan yang terakhir ada metode advisory dan fishbowl. Kedua metode ini mengedepankan fokus pada solusi. Nantinya, fasilitator akan menyiapkan skenario, kemudian kelompok berdiskusi dan dipilih satu orang untuk menghadapi tantangan. Yang pertama yaitu mengevaluasi kegiatan penyuluhan. Setelah melakukan kegiatan penyuluhan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan penyuluhan. Evaluasi kegiatan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jenis evaluasi yang biasa dipakai untuk kegiatan ini adalah evaluasi Kirkpatrick atau bisa juga disebut dengan Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model. Level pertama yaitu reaksi atau reaction. Pada level ini kita mengevaluasi bagaimana respon dan tanggapan peserta pelatihan.
apakah peserta akan merekomendasikan kegiatan tersebut, manfaat dari kegiatan tersebut, dan lain sebagainya. Cara mengukurnya dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta. Level kedua yaitu evaluasi belajar atau learning. Level ini mengevaluasi dampak penyuluhan terhadap peserta. Apakah ada dampak dari aspek pengetahuan, keterampilan, ataupun perilaku yang mengarah ke arah positif pada peserta. Cara mengukur pada level ini dapat berupa yang pertama yaitu kontrol grup. Pada saat kegiatan maupun setelah kegiatan, pihak penyuluh mengadakan pertemuan reguler dengan ketua atau pemimpin dari kelompok yang diberi penyuluhan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu evaluasi knowledge, skills, dan attitude sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, menggunakan pre dan post test untuk mendapatkan gambaran mengenai knowledge dan sikap peserta terhadap hal tertentu. Yang keempat, menggunakan performance test. Yang kelima, menggunakan gap analysis dari hasil evaluasi sebelumnya. Level ketiga yaitu tingkah laku atau behavior. Level ini diukur dari aspek perubahan perilaku yang berdampak pada kinerja. Cara mengukurnya yaitu dengan melakukan tes dan observasi. Level keempat yaitu evaluasi hasil atau result. Mengukur dari hasil akhir penyuluhan. Hasil akhir dapat berupa indikator-indikator kinerja yang nyata, seperti kenaikan produktivitas, penurunan tingkat kesalahan, peningkatan kualitas, dan penurunan keluhan. Yang selanjutnya yaitu menyusun laporan kegiatan penyuluhan. Pembuatan laporan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bukti tanggung jawab seorang penyuluh. Selain itu, membuat laporan juga berfungsi untuk sebagai dasar pengembangan rencana selanjutnya, sebagai penentuan kebijakan atasan, sebagai bukti laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, dan juga untuk mengetahui proses dan perkembangan kegiatan sendiri. Bagian-bagian dari laporan sendiri terdapat yang pertama yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang kegiatan, dasar hukum kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, dan ruang lingkup. Yang kedua yaitu isi laporan yang berisikan jenis kegiatan, tempat dan waktu, petugas kegiatan, persiapan dan rencana kegiatan, peserta kegiatan, kesulitan dan hambatan, hasil kegiatan, kesimpulan dan saran. Yang ketiga yaitu penutup, berisikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Selain itu, laporan kegiatan penyuluhan ini harus mengandung unsur 5W1H, yaitu what, why, who, where, when, dan how. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.